dan pendidikan eksekutif sekaligus dosen di Sekolah Vokasi IPB University. Nah, di hari sebelumnya beliau juga sudah sempat menyampaikan materi kepada Bapak Ibu dan mungkin nanti beberapa dari peserta juga bisa mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya. Mungkin apakah Bapak Warsito sudah siap Pak untuk menyampaikan materi? Iya, insya Allah kita mulai. Baik, eh, kalau demikian waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Eh, sudah di hari kedua dan besok ujungnya ya, Bapak Ibu sekalian. Saya izin share untuk sebagai bahan diskusi nanti ya, Bapak Ibu. Baik, tentang laporan hasil audit Bapak Ibu sekalian. Tentu ini sudah sering Bapak Ibu lakukan ya, dan saya tidak akan lama di sini Bapak Ibu karena tentu di dalam melaporkan ini tidak ada panduan khusus sebetulnya, tetapi lebih kepada inspirasi ya Bapak Ibu, bagaimana sih membuat laporan yang utuh dan jelas begitu ya, terukur gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Yudi tadi pagi ya Bapak Ibu, ini runut aja Bapak Ibu, mungkin ada beberapa slide yang istilahnya sama begitu ya Bapak Ibu, tetapi ini supaya ketelusurannya jelas dari awal sampai akhir gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini proses audit Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan begitu, baik Bapak Ibu sebagai auditi maupun sebagai auditor. Jadi audit ini harus diseleksi Bapak Ibu. Ya, mengaudit itu bukan kemudian asal bertanya gitu, ya, tetapi yang ditanya siapa gitu, harus jelas gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu kalau di eh, terkait dengan akademik, ya Kaprodi ya Bapak Ibu, Seprodi dan gugus kendali mutu gitu ya Bapak Ibu ya, yang menjadi auditinya. Kemudian ada persiapan penugasan Bapak Ibu ditugaskan langsung oleh rektor atau kepala direktur ya, atau eh, politeknik apa ya namanya, ya direktur, Direktur, Pak. kemudian ya kemudian satu direktur, kemudian ada ketua ya kalau di sekolah tinggi ya Bapak Ibu dan lain sebagainya. Intinya di level top level lah begitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti akan ada pengembangan temuan Bapak Ibu. Nah, pengembangan temuan ini kan artinya bisa saja temuan awal itu A, kemudian dikembangkan menjadi B, menjadi C, menjadi D, yang ujung-ujungnya sampai ke wakil rektor ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu mengadakan survei, hasil survei Bapak Ibu membuat menyusun PKA. Bapak Ibu sudah buat kan PKA-nya kemarin. Nah, PKA itu adalah eh, program kerja ya Bapak Ibu ya, artinya panduan untuk Bapak Ibu melaksanakan audit ya Bapak Ibu. Nah, dari panduan itu namanya juga panduan, artinya isinya bertumbuh gitu Bapak Ibu. Mungkin sebagian pas Bapak Ibu menelaah dokumen sudah tidak perlu lagi tuh, tapi perlu penambahan komponen-komponen lain, menghitung, mengecek dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu, yang kemarin tadi pagi sudah Bapak Ibu mungkin perbaiki ya gitu ya. Kemudian pengujian lapangan, dicek ke lapangannya sesuai belum dengan PKA-nya Bapak Ibu ya, kira-kira begitu, atau instrumen-instrumen lain yang mendukung gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ini kurang datanya, Bapak Ibu kembangkan lagi ke temuan-temuan lain. Nah, temuan-temuan yang sudah dikembangkan ini dibuatlah sebuah laporan ya Bapak Ibu. Sore hari ini saya menjalankan laporan. Kemudian laporan ini biasanya akan dimonitoring dan tindak lanjut. Biasanya di mana Bapak Ibu monitoring tindak lanjut? Biasanya dilakukan di
pengendalian ya Bapak Ibu ya. Pengendalian itu di mana? Di RTM, rapat tinjauan manajemen. Ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah ikut RTM, ya besok pagi akan ikut RTM ya Bapak Ibu ya. Walaupun simulasi ya Bapak Ibu, tapi tahapannya yang penting ya supaya nanti bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu. Hasil monitoring dan tindak lanjut ini juga selalu dievaluasi ya Bapak Ibu, terus kemudian kembali lagi ke audit lagi gitu ya Bapak Ibu, terus kan muter ya, kira-kira ini proses audit Bapak Ibu yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, udah berkali-kali nih ya dari awal Bapak Ibu, ini jadi penting terkait dengan tadi juga Pak Prof. Pribadiono juga menyampaikan kehati-hatian dalam apa namanya menjalankan perguruan tinggi terkait dengan undang-undang yang berlaku ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ketentuan pidananya Bapak Ibu pasal 93 10 tahun atau 1 miliar gitu ya Bapak Ibu, denda paling banyaknya. Jika rektor Bapak Ibu, direktur tadi, ketua sekolah tinggi, kemudian prodinya tidak terakreditasi tapi meluluskan ya Bapak Ibu, hati-hati yang bertanda tangan di situ yang nanti akan kena pasal pidana ini ya Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ini laporan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasi mana apa namanya yang KTS maupun yang OB ya Bapak Ibu. Jadi pelaporan adalah dokumentasi dan komunikasi hasil audit. Jadi karena hasil audit Bapak Ibu ditugaskan ruang lingkupnya apa. Ya Bapak Ibu penting. Jadi jangan kemudian eh, karena Bapak Ibu auditor meriksa apa saja ya, enggak Bapak Ibu ya. Tentu tadi disampaikan oleh Pak Yudi bahwa auditor itu tidak mencari-cari kesalahan, tapi justru memperbaiki mana yang kurang gitu ya Bapak Ibu, kira-kira begitu. Sehingga pelaporan ini adalah produk dari penugasan Bapak Ibu diminta apa oleh pimpinan. Misalnya besok ya Bapak Ibu ya, simulasi kita itu Bapak Ibu ditugaskan untuk mengecek ya Bapak Ibu, mengaudit eh, standar pendidikan Bapak Ibu ya. Standar pendidikan semester 5 Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu diberi oleh auditi dokumen semester 4, semester 3, semester 1 tidak perlu dilihat Bapak Ibu. Yang dilihat adalah semester 5. Itu produk dari penugasan Bapak Ibu. Ya, berapa yang KTS? Ya, jadi temuan kan dan rekomendasi. Temuannya berapa yang KTS, berapa yang OB. Ya Bapak Ibu, ini penting. Kemudian direkomendasi. Kira-kira rekomendasi Bapak Ibu apa? Nah, ini pelaporan ya Bapak Ibu dan ditandatangani oleh auditor yang bersertifikat ya. Nanti Bapak Ibu yang menandatangani di situ. Ya, ini arti pentingnya. Saya mungkin tidak akan eh, sampaikan secara detail, tapi ukurannya Bapak Ibu, ukuran kinerja auditor adalah kondisi yang betul-betul penting gitu ya, dan berdampak terhadap capaian visi Bapak. Artinya Bapak Ibu akan mencocokkan terkait dengan standar penjaminan mutunya di perguruan tinggi Bapak Ibu. Ya, mana yang apa namanya, yang berdampak dan yang dampaknya sangat kecil. Dapat dari mana Bapak Ibu kira-kira ukurannya? Kalau Bapak Ibu pakai Excel kemarin, tadi pagi udah dipresentasikan. Kalau yang ya artinya yang bobotnya tinggi Bapak Ibu kan. Ya kan, kalau di Excel itu bobotnya tinggi. Yang tinggi itu yang mana saja gitu. Contoh, cukup tinggi ya, ini 2,53 kalau nggak salah bobotnya adalah integrasi antara pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nilainya tinggi tuh. Nah, kalau dosen-dosen kita tidak melakukan penelitian, tidak melakukan pengabdian, artinya bagaimana mengintegrasikannya? Kan gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu, tugas Bapak Ibu kemudian
memberikan rekomendasi kepada rektor untuk menyiapkan pendanaan gitu ya, yaitu penelitian mandiri atau penelitian unggulan prodi Bapak Ibu. Ya kan, biar semua dosen ikut terlibat dalam penelitiannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu contoh komisi. Ini tujuannya Bapak Ibu menyediakan data dan informasi kepada manajemen ya Bapak Ibu sebagai peringatan dini. Mana yang KTS, mana yang OB, berapa KTS, apa yang OB itu Bapak Ibu ya. Yang OB kemudian ditindaklanjuti supaya tidak menjadi KTS lagi ya, itu ya Bapak. Atau yang OB segera diperbaiki supaya tidak OB lagi ya. Menginformasikan kondisi yang sebenarnya terjadi ya Bapak Ibu dan kemungkinan risikonya akan terjadi. Jadi Bapak Ibu dalam mengaudit berbasis risiko. Kemarin disampaikan oleh Pak Woni ya, Pak Dr. Woni gitu ya, Bapak Ibu memberikan alternatif dalam perencanaan masalah ya. Jadi Bapak Ibu bukan mencari-cari kesalahan dan tidak mau memberikan solusinya, tetapi justru auditor itu bisa memberikan saran ya, Bapak Ibu, rekomendasi ya, Bapak Ibu, bukan hanya saran, rekomendasi untuk dilakukan. Nah, rekomendasi itu siapa yang menentukan? Ya pasti berdua, auditi dan auditor. Ya kan, yang tahu persis kan auditi ya Bapak Ibu ya, kondisi yang sebenarnya Bapak Ibu. Auditor memberikan advice saja ya Bapak Ibu, saran gitu ya. Kira-kira begitu, kemudian laporannya ini seperti ini Bapak Ibu, seperti pada umumnya lah begitu kira-kira ya. Ada jilidnya harus menarik, ringkasannya harus jelas gitu ya, memuat terkait dengan hal-hal yang positif yang melampaui di prodi tersebut, kemudian disampaikan berapa KTS-nya, berapa OB-nya gitu ya, dan rekomendasi-rekomendasi apa. Biasanya rektor akan melihat poin nomor 2 saja Bapak Ibu, ringkasan eksekutif, karena dalam-dalamnya ya sama kan itu sudah diringkas ya. Ada pendahuluan, daftar isi, gambar umum, dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu buat seperti itu ya. Tapi untuk besok Bapak Ibu di pukul 1 sampai pukul 3 cukup dengan form 4 dan form 5. Form 4 apa Bapak Ibu? Form 4 apa tadi Bapak Ibu? Namanya apa form 4? Ringkasan? Ringkasan temuan audit, Pak. Ya, ringkasan temuan audit. Jadi di situ terdapat eh, apa namanya, kriteria ya, kok bukan kriteria, klasifikasi KTS dan OB. Kalau form 5 apa Bapak Ibu? Form 5 Deskripsi kondisi. Deskripsi deskripsi temuan audit. temuan audit. Ya, itu khusus untuk yang tidak sesuai KTS saja. Yang OB ya nggak perlu. Kalau OB kan segera bisa diperbaiki kan Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi hanya cukup 2 form itu Bapak Ibu yang nanti dipresentasikan besok pukul 1 sampai pukul 3. Dan di kelompok ya Bapak Ibu ya. Nanti kan sudah di-share kelompoknya ya Bapak Ibu. Nah, syarat LHA itu Bapak Ibu harus komprehensif ya Bapak Ibu. Kemudian objektif, lengkap, relevan, handal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua bisa mendorong manajemen untuk mengambil langkah tindak lanjut. Ya, semuanya harus disampaikan secara wajar sesuai dengan tindak lanjut yang diharapkan Bapak Ibu. Ya, tidak membesar-besarkan sesuatu temuan yang mungkin cukup diperbaiki dengan mudah sebetulnya, tapi karena dibesar-besarkan jadi masalah besar ya Bapak Ibu ya. Atau yang besar malah dianggap kecil gitu Bapak Ibu, sehingga tidak wajar kita memberikan rekomendasinya. Ya, jadi ya yang wajar aja gitu memberikan menyampaikan untuk tindak lanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini standar kualitasnya, saya tidak akan satu-satu memberikan penjelasannya ya Bapak Ibu, yang jelas langsung dan lugas. Artinya Bapak Ibu, kalau langsung itu yang ditemukan apa gitu, nggak perlu mendeskripsikan yang lain-lain. Misalnya eh, di semester 5 Bapak Ibu ada 7 mata kuliah misalnya nih. 3 dari 7 mata kuliah itu tidak memiliki RPS yang jelas gitu.
Ya, artinya malah tidak ada RPS-nya gitu Bapak Ibu ya. Itu kan jelas tuh tugas. Artinya yang diperbaiki adalah ya 2 mata kuliah itu yang tidak ada RPS-nya. Yang 5 sudah jelas, sudah ada RPS-nya kan ya, dan terukur gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu tugas namanya. Jangan sampai kan eh, ini juga kemudian tidak langsung ya Bapak Ibu, semua mata kuliah tidak memiliki RPS. Itu kan generalisasi juga Bapak Ibu ya istilahnya. Jadi yang mata kuliah yang punya RPS jadi menjadi bagian yang kena juga, padahal hanya 2 gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu kira-kira yang langsung kepada to the point. Misalnya 2 mata kuliah itu apa saja yang tidak ada RPS-nya di semester 5 itu. Misalnya di situ ada fisika terapan, kemudian ada apa namanya kewirausahaan misalnya yang tidak ada RPS-nya. Nah, kalau tidak ada RPS-nya artinya apa? Pengaruhnya besar terhadap proses pembelajaran kan Bapak Ibu. Kan kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Yang lain-lain disesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, pembaca atau rektor atau pimpinan biasanya melihat apa ketidaksesuaiannya di mana kondisinya gitu. Kemudian menurut siapa, ya, kriterianya apa gitu Bapak Ibu. Jadi harus jelas tadi kriterianya terkait dengan standar pendidikan. Di poin berapa tuh yang integrasi misalnya atau RPS ya Bapak Ibu. Tuh, nah ini Bapak Ibu tadi udah mungkin berkali-kali disebutkan, ini loh klasifikasi audit. Apa yang membedakan antara KTS dan OB Bapak Ibu? Ya, kalau KTS itu kan temuan yang belum mencapai. Targetnya 10, tapi baru 8. Perlu dicek itu Bapak Ibu. Kenapa? Kan gitu ya. Menyimpang, ya. Kemudian tidak sesuai dengan standarnya, ya Bapak Ibu ya. Atau persyaratan ditentukan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu. Kalau OB, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Contoh, dalam membuat RPS itu ada apa namanya disahkan oleh gitu ya Bapak Ibu ya prodi. Prodinya belum tanda tangan Bapak Ibu ya, tinggal tanda tangan aja kan Bapak Ibu ya, kira-kira itu paling gampang. Atau di RPS apa namanya ada penjelasan terkait dengan menurunkan CPL ke CPMK misalnya Bapak Ibu. Nah, itu belum ada. Nah, itu bisa 2 tuh. Bisa memang dicepat atau memang akan lama gitu Bapak Ibu. Ya, tentu lama Pak. Oh ya kalau lama jangan langsung aja masuk ATS gitu Bapak Ibu. Kemudian mungkin Bapak Ibu ada KTS minor, ada mayor. Nah, itu di rubriknya jelas Bapak Ibu. Kalau minor seperti apa, kalau mayor seperti apa. Ya, kalau di penjaminan mutu kan langsung aja KTS gitu. Mau minor, mau mayor KTS saja supaya segera diperbaiki Bapak Ibu. Ya kan nanti KTS-nya jadi banyak Pak. Ya nggak apa-apa. Kan internal, iya Bapak Ibu ya, yang nanti akan segera supaya dalam RTM itu bisa diambil tindakan. Nah inilah contoh laporan nanti Bapak Ibu secara deskriptif bisa mengambil dari form ini ya Bapak Ibu. Ini form 5 ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ada kondisi atau temuan, temuannya jangan temuannya apa ya? Artinya apa yang ditemukan oleh auditor harus sama dengan auditi, ya, yang diketahui oleh auditi ya Bapak Ibu. Artinya harus clear ini jadi masalah, jadi temuan atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kriteria standarnya pakai mana? Bapak Ibu mengatakan itu temuan gitu. Ya, standarnya harus jelas. Kan gitu ya. Kemudian akibatnya apa? Ya, dampak atau risiko jika dibiarkan temuan itu. Ya, kalau tadi RPS artinya tidak memenuhi capaian pembelajarannya bisa jadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi, nah kalau banyak temuannya Bapak Ibu boleh form 5 ini bisa banyak gitu Bapak Ibu. Pokoknya ini satu temuan satu form gitu Bapak Ibu. Kalau ada satu kriteria ada 3 form boleh Pak? Dia boleh.
ya, nanti supaya dalam rekomendasi jelas gitu Bapak Ibu. Jangan dicampur aduk ya Bapak Ibu. Nanti tidak tahu mana yang rekomendasi untuk temuan yang mana gitu, Bapak Ibu akan susah gitu. Ya, artinya makin banyak temuan berarti makin banyak formnya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat setiap item dari apa ini namanya temuan-temuan yang Bapak Ibu besok lihat di prodi kami ya. Kemudian akar masalah ya, kemudian rekomendasi, rencana perbaikan dan rencana pencegahan. Nah, ini Bapak Ibu contohnya ya, Bapak Ibu nanti di yang warna hijau Bapak Ibu Bapak Ibu akan mengaudit dulu, yaitu diisi oleh auditor. Jadi Bapak Ibu menelaah dokumen, tidak ada diskusi Bapak Ibu. Bapak Ibu menelaah dokumen saja di situ di warna hijau ya Bapak Ibu. Tadi objektif, referen, dan problemnya apa. Kemudian di warna merah Bapak Ibu itu harus diskusikan sebab dan akar masalahnya gitu Bapak Ibu. Kemudian rekomendasinya didiskusikan dengan auditi. Mau seperti apa? Karena yang tahu persis kan mereka. Ya, rencana perbaikan, kemudian rencana pencegahan ya Bapak Ibu. Ini kan form 5 tadi sudah dibahas panjang dan lebar oleh Pak Dr. Yudi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah punya contoh-contohnya, bahkan sudah tadi diskusikan ya. Nah, ini penyajian datanya bisa tampil grafik, diagram, presentase, dan nominal ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa baca lebih dalam. Nah, saya hanya ingin menunjukkan contoh-contoh apa namanya kalimat terkait dengan hasil apa namanya hasil temuan ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kalau yang di paling atas ini kan Bapak Ibu nggak paham yang ini maunya apa ini, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang di bawah A dan B ini lebih lugas dan jelas gitu Bapak Ibu ya. 5 mata kuliah dari 8 mata kuliah yang diperiksa, fisika, pengantar matematik, dan lain sebagainya, waktu tatap mukanya kurang dari waktu yang ditetapkan. Di mana ditulis ini Bapak Ibu? Yaitu di deskripsi temuan Bapak Ibu. Atau di ringkasan temuan. Di ringkasan temuan kan ada OB, ada KTS ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa tuliskan ini. Jadi detail gitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena di ringkasan temuan itu akan diambil misalnya dia KTS menjadi apa tadi temuannya ya. Di form 5 kan ada tuh Bapak Ibu paling atas tadi. Akan dimasukkan ke dalam sini Bapak Ibu. Ini kan objektifnya apa itu. Tuh ini. Apa yang ditemukan? Nah, ditulis di sini. 2 dari 7 mata kuliah. Mata kuliah sebutin 2-nya itu Bapak Ibu. Tadi apa? Fisika terapan dan kewirausahaan tidak memiliki RPS. Standar kriterianya Bapak Ibu cek di SPMI-nya. Standarnya minta apa di situ? Akibatnya apa? Sebab akar masalahnya apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Besok coba kita praktekkan gitu ya Bapak Ibu. Oke. Ini contoh-contoh lain ya Bapak Ibu. Kemudian ini contoh-contoh opini yang membuat orang tidak fokus jadinya ya Bapak Ibu. Misalnya temuannya adalah menurut pendapat saya pedoman operasi sebaiknya memuat hal-hal sebagai berikut. Kan menurut pendapat kami, yaitu Bapak aja mungkin kan. Tapi pedoman operasi ini ada di standar. Standarnya minta apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalimat-kalimat opini yang susah untuk pimpinan itu mengambil kesimpulan jadinya. Jadi harusnya tidak boleh lagi gitu ya Bapak Ibu menggunakan kalimat-kalimat ini. Ya, kemudian generalisasi juga perlu tidak menggunakan ya Bapak Ibu. Itu contoh, ini contoh ringkasan eksekutifnya Bapak Ibu dan contoh laporannya mungkin sudah ada di Google Drive ya Bapak Ibu, silakan nanti bisa dilihat. Contohnya contoh laporan ya Bapak Ibu. Ya,
Ini untuk ringkasan eksekutif Bapak Ibu memuat ini kira-kira ya Bapak Ibu ya, sekilas gambaran auditi yang positif, jumlah dan klasifikasi kondisi yang ketidaksesuaian dan observasi gitu ya Bapak Ibu, kemudian ada rekomendasi, harapan atau tindak lanjut, berapa yang sudah melampaui, berapa yang sudah mencapai, berapa yang belum mencapai, berapa yang menyimpang Bapak Ibu. Ya, kira-kira itu ya Bapak Ibu yang utama karena rektor akan melihat yang ini. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu terkait dengan laporan Bapak Ibu? Ya, sekilas saja, Bapak Ibu sudah terbiasa di situ ya untuk membuat laporan. Halo Bapak Ibu? Sementara cukup ya, nanti sambil kita diskusi. Oke, ini kode etik Bapak Ibu terkait dengan dan etika auditor mutu internal Bapak Ibu. eh, Ya, namanya kode etik ya Bapak Ibu. Jadi kalau besok ya Bapak Ibu di pukul 8 sampai pukul 12 karena simulasi ya Bapak Ibu ya eh, tidak dalam apa namanya yang sesungguhnya lah begitu Bapak Ibu ya. Katanya kan juga data tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu auditor ya apa mengaudit itu. Kalau data sekarang namanya monitoring ya Bapak Ibu ya. Kalau audit itu yang sudah lampau ya Bapak Ibu ya, yang diaudit itu. Jadi mengingatkan kembali bahwa auditor internal bukan interogasi ya atau penyidikan ya Bapak Ibu, tapi kemudian tujuannya adalah membantu organisasi dalam mencapai tujuan ya dengan cara mencocokkan ya dengan dokumen SPMI-nya. Bapak Ibu besok untuk simulasi dokumen SPMI-nya sebetulnya mengacu kepada Excel ya nilai yang di Excel-nya Bapak Ibu apa namanya ban BT lah ya Bapak Ibu kira-kira begitu walaupun sebagian besok itu sudah ikut LAM Bapak Ibu nggak apa-apa besok kita lihat yang apa ban BT-nya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu boleh juga untuk diskusi LAM-nya ya, mudah-mudahan cocok LAM-nya ya Bapak Ibu. Kemudian ini etikanya ya Bapak Ibu terkait dengan kode etik Bapak Ibu harus menjaga integritas ya Bapak Ibu ya, melakukan dengan jujur ya, penggunaan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah ini kode etik auditor mutu internal ya Bapak Ibu ya, nanti silakan bisa. Yang kedua Bapak Ibu terkait dengan objektivitas ya. Tadi objektivitas artinya tidak membesar-besarkan masalah ya Bapak Ibu, kemudian langsung kepada apa eh, termasuk terkait dengan profesionalisme auditor, Bapak Ibu tidak menceritakan hal ke orang lain ya, Bapak Ibu itu juga penting. Kemudian sesuai dengan temuannya yang wajar begitu. Nah, ini kerahasiaan Bapak Ibu juga menjadi penting ya. Yang penting integritas, kemudian objektif, kerahasiaan. Yang terakhir adalah kompetensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seorang auditor kalau tidak ada di dalam bidangnya, seperti saya misalnya untuk mengaudit apa namanya terkait dengan laboratorium, mungkin saya harus pakai tim lain gitu Bapak Ibu. Karena saya bukan bidang saya kan gitu ya Bapak Ibu. Bisa menggunakan tenaga ahli, tapi yang menilai tetap Bapak Ibu. Ya, mengecek ya Bapak Ibu. Nah ini teman dalam visitasi auditor sebaiknya tidak meminta layanan di luar proses audit ya, menerima hadiah dan lain sebagainya nanti Bapak Ibu bisa cek. Kemudian yang terpenting adalah tidak saling menyalahkan di antara auditor di depan auditi Bapak Ibu. Oh kamu salah dong, kan harusnya bukan itu, harusnya ini menggunakan standar ini dan semua di depan auditi ya. Auditi akhirnya ini auditor benar nggak sih gitu ya Bapak Ibu. Ya sama halnya Bapak Ibu kalau pasangan suami istri nggak boleh saling menyalahkan di depan anaknya kan Bapak Ibu sama kan akhirnya tidak percaya gitu loh
ya, kemudian menyalahkan auditor yang melakukan audit sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, ini juga lah berarti auditor yang kemarin nggak kompeten, yang ini mungkin lebih nggak kompeten kan gitu ya Bapak Ibu ya, dan lain sebagainya ya, yang lain-lain nanti dibaca kembali ya Bapak Ibu. Membuat opini Bapak Ibu itu nggak boleh ya, tadi sudah banyak masa opini kemudian mengasumsikan gitu ya, kemudian membiarkan auditi mendikte audit ya Bapak Ibu ya, ya juga ya, berada di luar jalur mengarahkan atau misleading Bapak Ibu dan lain sebagainya. Ya, ini buat teman-teman yang baru harus mengaudit itu eh, ada tujuannya tadi Bapak Ibu, ruang lingkupnya apa yang mau diaudit. Ngecek ini mana Pak? Di surat tugas Bapak Ibu yang diminta apa di situ. Ditugaskannya untuk mengaudit yang mana. Ya, itu ada di tujuan. Kalau teman-teman non akademik Bapak Ibu ya ditugaskannya untuk mengaudit kemahasiswaan, organisasi gitu ya Bapak Ibu ya, keuangan gitu kan, itu non akademik ya Bapak Ibu. Memahami pada umumnya orang tidak mau disalahkan, jadi Bapak Ibu harus punya people skill ya Bapak Ibu ya. Bagaimana berhubungan dengan orang lain gitu ya Bapak Ibu dan lain sebagainya. Cukup banyak, saya tidak perlu bacakan satu persatu Bapak Ibu terkait dengan ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah simulasi. Oke, untuk besok Bapak Ibu akan melakukan simulasi kepada 4 prodi ya Bapak Ibu ya. Ini prodinya Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan Ibu Ina di teknologi, oh bukan teknologi ya, rekayasa dan teknologi komputer Bapak Ibu, TRK. Teknologi dan rekayasa komputer. Ya, sekolah vokasi D4 Bapak Ibu sarjana terapan, jadi masih tetap menggunakan Excel yang kemarin dibahas S1 ya Bapak Ibu, sarjana atau sarjana terapan. Kemudian yang kedua, ketemu dengan Pak Purana. Ya, kelompoknya ada dibagikan Bapak Ibu ya. Itu di manajemen industri ya, sekolah vokasi juga. Kemudian kelompok 3, ketemu dengan Ibu Intani, beliau kaprodinya ya Bapak Ibu, manajemen agribisnis ya Bapak Ibu, masih sarjana terapan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu ketemu dengan Pak Saifuddin Andrianto. Beliau di Departemen Manajemen Bapak Ibu, S1, kemudian Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB ya Bapak Ibu, mensimulasikan. Berarti satu orang ada yang 10, ada yang 9 kali ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu satu kelompoknya, nanti didiskusikan. Ya. Setelah saya nanti Bapak Ibu di breakout room ya untuk kenalan begitu Bapak Ibu, kemudian mengusung koordinatornya ya. Karena besok harus ada yang koordinator ya, atau sebagai ketua kelompok lah Bapak Ibu. Nah, kalau pertama kali Bapak Ibu bisnis proses dalam pelatihan ini ada ini ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sudah terakhir nih Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu cek di pelaksanaan audit ya. Lebih kepada simulasi-simulasi ya Bapak Ibu, menjadi simulasi besok Bapak Ibu, simulasi audit dan simulasi RTM Bapak Ibu ya. Itu ya. Kemudian laporan tadi sudah saya sampaikan secara sekilas, Bapak Ibu besok mempresentasikannya. Ya. Laporan itu bentuk presentasinya menyampaikan form 4 dan form 5. Ya Bapak Ibu, bukan membuat deskripsi, bukan. Dan presentasinya tidak perlu PowerPoint Bapak Ibu. Cukup apa tadi tampil tadi saja ya, form 4 dan form 5 saja ya, supaya tidak menyusahkan Bapak Ibu. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu, ini jadwal yang biasa kita offline ya. Ini kan online. Jadi Bapak Ibu besok pukul 8 Teng sudah masuk di ruangan Zoom ini Bapak Ibu. Kemudian nanti saya akan jelaskan sekilas. Kemudian Bapak Ibu memulai, ketua tim auditornya membuka acara ya di breakout room dulu kan masing-masing ya, dengan auditinya ada di situ. Kemudian nanti ketua tim
membuka acaranya, ya, open meeting auditor, ya, gitu ya, audit internal, audit mutu internal perguruan tinggi, ya, Bapak Ibu. Ucapan terima kasih, permohonan maaf, memperkenalkan auditornya, gitu, Bapak Ibu, menyampaikan tujuannya apa tadi, Bapak Ibu? Mengaudit semester 5, Bapak Ibu, ya. Kemudian kemudian tujuannya adalah standar pendidikan, ya, periode tahun ajaran nanti sesuaikan aja dengan data auditnya, ya, Bapak Ibu, ya, supaya nanti nggak salah. Nanti dalam pelaksanaan sesungguhnya ya nggak gitu, ya, Bapak Ibu. Mungkin 2023, 2024 misalnya, Bapak Ibu, ya. Menyampaikan permintaan dokumen, ya. Kemudian kalau dokumennya sudah disampaikan, nanti auditi akan meninggalkan forum. Ya, berarti Bapak Ibu sudah tukeran nomor HP-nya, ya, Bapak Ibu. Ketika nanti sudah selesai menelaah dokumen, Bapak Ibu bisa menelaah dan menginput ke form 4 dan form 5, Bapak Ibu bisa mengundang auditinya lagi. Auditor menelaah dokumen kira-kira 15 menit sampai 30 menit, Bapak Ibu, kemudian dilanjut auditor mempersiapkan dokumen form ringkasan dan form deskripsi kondisi, form 4 dan form 5. Diisi dulu oleh Bapak Ibu, ya. Jadi karena ini berberapa? Per 10 misalnya, itu kan pertanyaannya hanya 19, Bapak Ibu. Ya, standar pendidikan. Ya kan, Bapak Ibu, kalau dilihat di Excel itu hanya 19. Berarti 19 bagi 10, ya. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, ya, Bapak Ibu. Tanyakan ke mereka, gitu, ya. Auditor mengundang auditi untuk membahas hasil audit, mengkonfirmasi nomor 6 itu, ya, Bapak Ibu, pukul 10 sampai 11. Kemudian tim auditor menutup pertemuan, Bapak Ibu, yang tadinya Bapak Ibu sudah dapat KTS 10, setelah dikonfirmasi hanya 3 misalnya. Ya, berarti ditulis 3-nya, Bapak Ibu. Diperbaikilah yang 3 itu, tentang rekomendasinya, ya kan, Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Ya, jadi poin 8, Bapak Ibu, poin 7, Ketua Tim Auditor menutup pertemuan. Ya, ucapan terima kasih, mohon maaf, harapan tindak lanjut dan rekomendasi. Ya, Bapak Ibu. Poin 8, merevisi hasil visitasi tadi, ya, Bapak Ibu. Tambahan-tambahan tadi, apa namanya, di form 5 perlu rekomendasi yang lebih jelas misalnya, dan lain sebagainya. Istirahat, kemudian Bapak Ibu dilanjutkan pukul 1 sampai pukul 3, Bapak Ibu. Kemudian dilanjut dengan RTM, rapat tinjauan manajemen, pukul 3 sampai pukul 15.30. Kemudian penutupan pukul 15.30 sampai 16. Kemudian post test, ya, Bapak Ibu. Sudah selesai, ya, Bapak Ibu. Baik, itu ini penugasan nanti sebagai ketua apa saja, ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak atau Ibu ketua mengkoordinir penyusunan PKA. Berarti sore hari ini Bapak Ibu setiap kelompok menyusun PKA. PKA-nya PKA apa, Bapak Ibu? Kira-kira. PKA yang disusun apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Yang disusun Bapak Ibu kira-kira PKA-nya PKA yang mana? Program kerja auditor sesuai standar. Oke, sesuai dengan standarnya. Besok Bapak Ibu ditugaskan oleh kami standarnya pendidikan. Ya, berarti menyusun PKA pendidikan. Ya kan, Bapak Ibu, ya. Malam ini karena besok pagi harus untuk sebagai pedoman untuk menelaah, ya, menelaah dokumen, ya, Bapak Ibu. Kemudian sebagai koordinator, Bapak Ibu membagi tugas kepada anggota timnya. Ya, tadi kelompok 1 misalnya ber-10, dibagi PKA-nya. PKA 1 siapa, PKA 2 siapa, PKA 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. PKA itu juga besok ketika misalnya Bu
PP ditugaskan untuk membuat PKA nomor 1, berarti besok Ibu juga menanyakan kepada auditi PKA nomor 1 gitu. Ya kan keroyokan ini ceritanya. Ya supaya cepat, waktunya nggak ada, besok hanya 4 jam. Ya Bapak Ibu. 4 jam itu harus membuat laporannya juga kan Bapak Ibu. Laporan itu maksudnya form 4 dan form 5 ya Bapak Ibu. Oke, ini nanti dibaca Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyampaikan sebagai ketua tim pembukaan. Coba terima kasih bla 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 sampai terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian salam apa namanya? Mengkonfirmasi di pukul 10 sampai 12 ini yang mau disampaikan. Bahwa hasil auditnya sudah ada secara keseluruhan, semua memegang ya Bapak Ibu ya, apa namanya, ringkasan audit kondisinya, kemudian menyampaikan kondisi auditnya gitu ya, kemudian satu persatu dicek kondisinya atau temuannya, disepakati enggak sama auditi, enggak, saya enggak sepakat, karena data yang Bapak lihat itu KTS ada semua nih, kan, misalnya. Akan penyebabnya apa? Diskusikan Bapak Ibu. Rekomendasinya apa? Rencana perbaikannya bagaimana? Kemudian jadwalnya kapan? Jadwal pencegahannya kapan gitu ya Bapak Ibu. Dan lain sebagainya. Ya, ada form 5 kan ini ya Bapak Ibu ya. Di form 5 Bapak Ibu. Nanti belajar di form 5-nya. Kemudian menutup pertemuan Bapak Ibu ucapan terima kasih, permohonan maaf dan harapan tindak lanjut. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu untuk besok? Silakan. Mau jelas? Masih bingung atau gimana? Tiba di Lukas. Oke, Pak, mungkin saya tanya. Yang tadi kan kita buat PKA dulu ya, Pak. Ya, Sebelum kita untuk besok itu, jadi kayak sekarang ini kita udah nyiapin PKA-nya tadi kan. Jadi di standar persis. pendidikan itu kan banyak item-itemnya itu. Berarti nanti apakah berarti setiap item itu kita buat PKA-nya masing-masing untuk memastikan berkas-berkas dari auditi tadi kan, seperti itu kan Bapak. Betul, persis ya Bu. Berarti Oke. kita bagi berarti ya Pak nanti di situ ya. Iya, betul ya. Gitu ya. Oke, oke. Oke. Sip, nanti Terima kasih, ngikutin Pak. ini ya sama-sama. Nanti besok juga sama-sama kita menjelaskan ini dengan auditinya ya supaya nanti auditinya juga paham gitu ya besok. Setelah menerima dokumen Bapak Ibu nanti dokumennya dalam bentuk Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi nanti silakan dibaca dan sebagainya kan besok pertemuan dengan auditinya kan. Jadi dokumennya besok gitu Bapak Ibu. Kalau nanti dalam pelaksanaan sesungguhnya Bapak Ibu, sebaiknya dokumen itu 1, 2 atau 3 hari sebelumnya Bapak Ibu udah cek dulu gitu ya. Harusnya begitu ya. Tapi besok kan simulasi dan hanya ruang lingkupnya hanya sedikit, hanya 1 standar Bapak Ibu dan semester 5 kan Bapak Ibu. Ya, kecuali seluruh semester ganjil dan genap misalnya. Kemudian semester ganjil saja. Kalau semester ganjil saja berarti 1, 3, 5, 7 gitu ya Bapak Ibu. Kalau semester genap aja 2, 4, 6 gitu Bapak Ibu ya. Kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu sebelum pindah ke RTM? Izin Pak, Cukup? izin Pak. Ya, silakan. Untuk koordinator Pak, apakah ditentukan oleh kelompok atau boleh nanti dari panitia yang menentukan Pak? Atau seperti apa? Ya, sebaiknya nanti ditentukan oleh kelompok ya Bapak Ibu. Nanti setelah saya akan breakout room. Di breakout room itu Bapak Ibu mensimulasikan besok seperti apa supaya efektif gitu Bapak Ibu. Ya, diskusikan gitu, kemudian buat PKA-nya. Jadi tugas nanti yang pertama Bapak Ibu menentukan koordinatornya, yang kedua membuat PKA. Membuat PKA kan Bapak Ibu sudah membuat PKA kan kemarin kan, tinggal dibagi aja gitu loh penugasannya. Itu ya, Bu.
Selenia, supaya tidak, kalau dari kami nanti Bapak Ibu nggak apa namanya, ya besok kan dipresentasikan bareng-bareng ya Bapak Ibu, jadi koordinasi yang baik begitu. Ya, begitu Bu. Baik, Pak. Terus untuk evaluasi diri berarti nggak perlu ya, Pak ya? Atau gimana? Evaluasi, ya evaluasi diri perlu, nanti akan di-share oleh panitia evaluasi dirinya. Jadi Bapak Ibu, Berdasarkan pembagian kelompok tadi ya, Pak ya? Ininya, betul. standingnya atau Ya, oke. ya, Siap, siap. iya. Oke, Ya, baik ya. Pak, terima kasih. Sama-sama. Jadi evaluasi dirinya Bapak Ibu itu evaluasi yang sudah diisi oleh auditi. Tapi karena Bapak Ibu standar pendidikan kan hanya 19. Eh, Fungsi dari evaluasi diri adalah ketika auditi sudah menilai 4, kan gitu Bapak Ibu, itu tidak prioritas yang dicek kan gitu. Tapi seperti tadi pagi Bapak Ibu mengisi itu terlalu pede 4 semua. Padahal dokumennya kurang. Nah, bisa jadi seperti itu. Auditi itu juga terlalu pede menulis 4, padahal dokumennya banyak yang kurang. Kan gitu ya Bapak Ibu. Sehingga yang nilainya 4 tetap dicek. Ya, oleh karena itu besok dibagi rata saja gitu loh. Mau yang nilainya 4 nggak cek yang 4 bener nggak? Jangan-jangan 4 tapi banyak yang nggak ada gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Sehingga evaluasi diri itu sifatnya hanya sebagai baseline saja Bapak Ibu. Tetapi kalau dicek ya cek semua, kan kita auditor. Ya, kewajiban untuk mengecek semua, mencocokkan apakah sudah sesuai dengan standarnya atau tidak, dan nilainya berapa gitu kan, disesuaikan. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun nanti ada apa ini namanya evaluasi diri itu sebagai baseline, tapi besok akan dicek lagi oleh Bapak Ibu ya satu persatu, dikuliti semua Bapak Ibu supaya benar nggak ini prodi yang di PP ini gitu ya, menjalankan PPEPP-nya Bapak Ibu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini RTM Bapak Ibu, fungsi RTM adalah untuk pengendalian mutu ya Bapak Ibu. Ya, sehingga tujuannya adalah mengevaluasi ya Bapak Ibu dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Proses penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas pendidikannya sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika membuat profil lulusan, itu wajib kan Bapak Ibu ada research tadinya. Wajib kemudian mengacu kepada kebutuhan dari apa namanya dunia industri, dunia usaha, ya, dunia kerja ya Bapak Ibu. Yudika ya Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa namanya 5-10 tahun yang akan datang, kira-kira lowongan-lowongan pekerjaan apa saja yang memungkinkan untuk lulusan-lulusan kita, kan gitu ya. Future job-nya itu Bapak Ibu yang kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Lembaga itu penting. Lulusan kita itu mau kemana gitu. Sehingga harus dicek nanti di RTM-nya gitu ya. Kan ada kaitannya nanti dengan standar pendidikan ya Bapak Ibu. Oke, besok kami akan menugaskan ada yang jadi rektor, ada yang ini RTM-nya universitas ya Bapak Ibu ya. Kan bisa di scanning, cascading Bapak Ibu menjadi RTM di fakultas ya. Kemudian RTM di departemen atau jurusan Bapak Ibu. Jadi masalah-masalah yang ada di jurusan tidak perlu diangkat lagi ke fakultas kalau sudah selesai kan, nggak usah dijadi pembahasan gitu ya Bapak Ibu. Pembahasan yang penting-penting aja. Karena sebaiknya RTM ini dilakukan hanya 1 jam Bapak Ibu. Ya, tentu akan tergantung keluasan dan kedalaman yang mau dibahas gitu Bapak Ibu. Tapi rata-rata 1 jam atau 2 jam. Kalau kami karena sudah dibahas di rapat pimpinan Bapak Ibu, ini yang kemudian kita bisa lebih cepat gitu ya Bapak Ibu. Tentu ini sesuai dengan temuan-temuan kan ya Bapak Ibu. Jadi silakan waktunya nanti diatur. Tapi sebaiknya tidak lama begitu ya Bapak Ibu, karena
tentu ini sudah dibaca dulu oleh rektor gitu ya, oleh para wakil rektor gitu ya untuk mengambil keputusan di RTM ya Bapak Ibu. Nah, sehingga penting Bapak Ibu rapat-rapat manajemen lainnya itu yang mendukung kepada apa ini namanya kualitas dari mutu di perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Ya, kami ada rapat pimpinan itu setiap Senin Bapak Ibu, itu rektor dan wakil rektor setiap Senin, setiap mingguan berarti kan Bapak Ibu. Artinya minggu ini saya melakukan apa sebagai wakil rektor, nanti disampaikan di minggu berikutnya. Minggu berikutnya terus, jadi artinya tiap minggu kan Bapak Ibu luar biasa kayak perusahaan besar kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada rapat Selasa Bapak Ibu, hari Selasa. Selasa itu rapat pimpinan, wakil rektor, rektor, dekan, kepala lembaga, Bapak Ibu, kepala badan kalau di kami. Itu. Kalau mau diperluas, ada nanti prodi, ya, dan lain sebagainya. Diperluas boleh, ya, Bapak Ibu. Kemudian kita ada para dosen kumpul setiap hari Rebo, namanya Reboan, pukul 10 sampai 11. Gitu Bapak Ibu. Jadi sudah dipotong-potong tuh untuk RTM ini, jadi tidak sudah jadi masalahnya udah besar baru RTM ya akan lama dan keputusannya pasti akan lama kan Bapak Ibu. Nah, RTM ini sebetulnya dilakukan biasanya setelah dilakukan audit ya Bapak Ibu ya. Nanti temuan-temuannya apa saja dibahas di sini sebetulnya ya yang jadi prioritas kan Bapak Ibu. Kalau tadi rapat IPB itu rapat untuk pengendalian mutu yang berkelanjutan ya Bapak Ibu ya di masing-masing prodi ya, di masing-masing departemen kalau kami ya, kemudian di manajemen tadi di unit dan lain sebagainya. Ya. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu di RTM? Kira-kira rapat tinjauan manajemen. Jadi besok ada yang jadi berperan sebagai rektor, berperan sebagai wakil rektor, berperan sebagai kepala penjaminan mutu. Teman-teman di ruangan ini yang menjadi auditor tidak lagi ikut dalam RTM sebetulnya. Ya, besok nonton aja Bapak Ibu ya. Yang ditugaskan aja yang menyampaikan. Ya, ditugaskan sebagai apa tadi namanya ketua kan kepala kantor manajemen mutu misalnya. Beliau yang akan menyampaikan gitu ya. Kemudian ada para dekan ya Bapak Ibu. Ya, besok simulasinya begitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, besok tahapannya adalah rektor akan membuka apa namanya pimpinan ya, rapat pimpinan rektor. Rapat pimpinan manajemen. Rektor membuka, kemudian rektor meminta kepada kepala kantor penjaminan mutu untuk melaporkan laporan auditnya. Audit yang barusan itu yang Bapak Ibu besok akan praktekkan, yang dilaporkan secara umum. Kemudian rektor akan minta tanggapan kepada para dekan. Benar nggak laporan dari kepala kantor manajemen mutu? Kemudian Bapak Ibu setelah semua dekan menyampaikan, rektor akan meminta konfirmasi dan keputusan dari masing-masing konfirmasi kepada masing-masing para wakil rektor. Baru setelah itu rektor memutuskan, gitu ya Bapak Ibu. Misalnya bahwa terjadi temuannya banyak sekali, bukan banyak sekali ya. Dari semester 5 saja ditemukan mata kuliah yang tidak memiliki RPS hampir 60%. Ya, kalimat hampir juga nggak boleh ya. 60% tidak memiliki RPS, itu Bapak Ibu misalnya. Nah, itu kan harus segera. Rekomendasinya apa? Kan ada ya di form 5 kan Bapak Ibu. Kemudian diminta untuk semua prodi melaksanakan workshop penyusunan RPS. Nah, gitu. Direkturnya nanya, ke WR2 ada nggak dananya? Ada Pak, ya jalanin aja gitu ya Bapak Ibu ya. Berapa orang dan lain sebagainya dibuatlah RAP dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu jadi penting rekomendasi yang Bapak Ibu tulis di form 5 gitu Bapak Ibu. Ya. Besok Bapak Ibu apa namanya
universitasnya namanya Laskar Pelangi ya Bapak Ibu ya, supaya tidak sama dengan yang lain Bapak Ibu. Nah, terima kasih nih teman-teman yang apa namanya nanti akan ditunjuk. Membahas apa saja Bapak Ibu di RTM? Di APT C2.4D Sistem Penyampaian Mutu butir B menyebutkan bahwa ada 7 hal yang harus dibahas Bapak Ibu. Hasil audit internal, umpan balik, kinerja proses, status tindak pencegahan, tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, merubah yang dapat mempengaruhi sistem penyampaian mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan. PPEPP, P yang terakhir peningkatan Bapak Ibu ya. Tetapi besok untuk simulasi besok cukup nomor 1 aja, hasil audit internalnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang kami tugaskan. Mana? Ini nama Bapak Ibu? Direktur ya. Oh, lihat di. Oke, Pak Rektor ya, Pak Rektor. Ya, Bapak Rektor ada di sini. Wakil Rektor 2, Pak Dr. Mulyadi, Pak Rektor ya. Kemudian, maaf, benar ya? Ya. Kemudian Pak Budi Harsono Hidayat. Iya, Bu ada Pak. Mei. Oke. Pak Asep. Pak Silakan. Bu Selenia. Oke, baik. Ibu Dekan ya. Ibu Dekan ya, kemudian Pak Aswaldi sebagai dekan juga. Oke. Baik, besok simulasinya rapat tinjauan manajemen Universitas Laskar Pelangi Indonesia ya Bapak Ibu. Itu logonya ada ya Bapak Ibu ya. Nanti ini cita-cita. Mudah-mudahan benar jadi rektor ya Bapak Ibu, wakil rektor dan sebagainya, kami doakan ya. Baik, begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu untuk mendiskusikan di kelompok ya Bapak Ibu. Ya, silakan nanti di breakout room Bapak Ibu. Mungkin langsung ya setelah nanti breakout room Bapak Ibu mau kembali lagi ke apa namanya, karena akan beda-beda, jadi kami tidak ingin membatasi gitu ya, ada batasnya lah, maksimal pukul 17 ya Bapak Ibu ya, waktu Indonesia bagian Barat gitu ya Bapak Ibu, silakan didiskusikan. Yang pertama, kabar baiknya Bapak Ibu, untuk menyusun PKA, Bapak Ibu sudah susun. Nomor 1, urut nomor 1, sampai 19, itu yang akan digunakan besok Bapak Ibu. Artinya apa? Sore hari ini tidak perlu kita menyusun karena sudah ada. Ya kan? Di mana Pak? Ya teman-teman lah nge-share nanti. Berkenan nggak yang urutan nomor 1 sampai 19 share di grup? Itu yang akan dipakai untuk besok. Berarti setiap kelompok hanya mereview. Sudah cocok belum nih besok? Untuk poin pertama terkait dengan apa itu Bapak Ibu? Pemutakhiran kurikulum. Bapak Ibu. Kira-kira kalau pemutakhiran kurikulum apa saja sih poin-poin yang harus kita tanyakan, kita telaah gitu Bapak Ibu. Ya kan? Siapa kemarin yang bikin nomor 1 Bapak Ibu? Hadir nomor 1 siapa kemarin? Halo. Yang membuat PKA nomor 1 siapa? Yuk. Biasanya Hadir nomor 1 siapa? depannya A biasanya Pak. Oh, Agus itu ya. Kemarin yang apa daftar dari panitia gitu kan ada kan, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, itu sampai 19 itu pasti standar pendidikan Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu sekarang yang berkenan ya Bapak Ibu silakan di-share di grup, nanti masing-masing ambil ya 1 sampai 19 Pak Agus, Pak. ya karena ada yang nggak berkenan juga loh Bapak Ibu ya gitu ya, karena itu kan haknya Bapak Ibu ya, sudah menyusun gitu loh ya Bapak Ibu. Silakan sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk saling nge-share penugasan nomor 1 sampai nomor 19.
kemudian dibawalah ke rapat nanti, rapat yang breakout room, dicek satu-satu kan Bapak Ibu. Yang kurang mana? Kalau kurang tambahin ya Bapak Ibu ya. Kalau belum jelas tambahin gitu Bapak Ibu, kira-kira gitu ya. Supaya besok pas menelaah dokumen sudah clear gitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, gitu kira-kira. Nah, kemudian Bapak Ibu ya tentukan dulu ketuanya. Yang penting kan ketuanya ya Bapak Ibu ya. Ketuanya baru ketua ngatur timnya gitu ya. Ibu ini untuk PKA ini, Bapak ini PKA ini. Kalau enggak ya buat sendiri lagi Bapak Ibu. Tapi sayang kalau membuat kan perlu waktu. Ya yang sudah bisa di-share gitu ya Bapak Ibu. Oke, begitu sore hari ini Bapak Ibu tugas pertama adalah menemukan koordinator atau ketua pasukannya gitu ya, Bapak Ibu ketua auditornya atau lead editor besok ya. Kemudian yang kedua membahas PKA untuk besok. Sesuaikan dengan apa tadi namanya? Evaluasi dirinya Bapak Ibu. Nanti akan dikirim oleh tim kami ya, evaluasi diri dari masing-masing prodi Bapak Ibu. Ya, apalagi ya? Ya udah itu aja Bapak Ibu. Besok tinggal praktiknya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum di breakout room? Oh, Bapak Ibu? Oh, oke. Baik. Kalau cukup, saya minta kepada tim panitia untuk membreakout room. Dan sekali lagi saya terima kasih Bapak Ibu. Saya masih ada di room ini. Kalau Bapak Ibu perlu nanti di WA di grup boleh, atau kemudian langsung mengundang saya untuk masuk ke breakout room, kami persilakan ya Bapak Ibu. Oke, dan saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Nanti setelah selesai di masing-masing kelompok, kalau mau bubar, bubar aja Bapak Ibu, nggak masalah. Ya, Bapak Ibu tidak, kita ketemu besok pagi ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada masalah atau yang mau ditanyakan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Atau saya tanya lagi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum di breakout room? Untuk penugasan besok, simulasi visitasi. Standarnya pendidikan, ruang lingkupnya semester 5. Periodisasinya atau tahun ajaran nanti sesuaikan dengan dokumen yang ada. Itu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau memang ada yang ditanyakan. Izin Pak Bu Warsito. Dewi, silakan. Iya. Terima kasih Pak Warsito. Saya lihat di item yang akan dinilai itu Visitasi. pendidikan, iya, itu sebenarnya ada 20 item Pak, ada 1 item yang terlewat kayaknya Pak. Oh, oke, berarti 120. Iya, apakah itu dilewati saja atau tetap masuk dalam penilaian besok? Sebenarnya ada 20 penilaian, Oke, saya lihat. silakan. Ya, yang S1 ya Bu itu ya. Yang Sarjana ya. S1 iya, ada 1 Ya, poin sarjana yang dan sarjana terapan. iya, ada 1 poin yang Oh, terlewat. baik. Iya. Oke. Ya, berarti 1 sampai 20 Bapak Ibu. Ya, silakan nanti dicek poin-poinnya. Bapak Ibu dicocokkan ini yang mau dievaluasi besok, yang diaudit ini PKA-nya gitu Bapak Ibu. Nah, PKA-nya ini ditugaskan oleh ketua Bu Dewi misalnya untuk PKA 1 dan 2. Berarti besok Bu Dewi ya harus menanyakan, mengkonfirmasi khusus PKA 1 dan PKA 2 gitu. Ya, nanti disatukan sama koordinator waktu mau pelaporan di pukul 1 gitu Bapak Ibu. Jadi sudah apa namanya? eh, form 4 dan form 5-nya udah terumuskan baik gitu loh Bapak Ibu, sehingga waktu menyampaikan bisa dievaluasi oleh reviewer kami lebih enak gitu Bapak Ibu. Jangan pecah-pecah, Bu Dewi belum menginput, kemudian Pak Budi Harso juga belum menyerahkan, ya akhirnya ya berantakan gitu ya Bapak Ibu. Kan masih ada waktu tuh ya, spare dari setengah 12 sampai jam 1 kan Bapak Ibu bisa rembukan lagi di breakout room-nya itu Bapak Ibu ya. Pokoknya laporannya harus oke lah gitu Bapak Ibu, yaitu form 4 dan form 5-nya.
Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Baik, terima kasih kami serahkan ke Mbak Nike, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Warceto atas kesempatan diskusinya dan juga pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sangat aktif untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini. Dan mungkin sebelum lanjut ke sesi breakout, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin kepada Pak Juber saya persilahkan untuk memandu sesi dokumentasi. Oke, baik Bapak Ibu, kita foto terlebih dahulu. Pose pertama siap, 1, 2, 3. Pose kedua, checklist. Oke, tahan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Juber. Dan sekali lagi terima kasih Pak Warceto yang sudah menyampaikan materi, dan mungkin sesi selanjutnya dapat dilanjutkan di breakout room masing-masing untuk mendiskusikan dokumen visitasi dan draft penyusunan KKA. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan bagi kelompok secara otomatis. Nanti kalau ada kesulitan boleh open mic atau chat di Zoom atau chat di WA saja. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung ke grup masing-masing.